Untungnya, Hong Lian telah melihatnya, dan menjelaskannya dengan hati-hati. Nak, teknik ilahi ini, singkatnya, adalah untuk menghangatkan timbangan. Tentu saja, milikmu adalah sisik naga. Dan dalam skala ini, tambahkan kekuatan abadi dan darah nagamu, lalu dengan hatimu. Satu skala dapat diubah menjadi naga banjir, yang dapat diserang dan dipertahankan, dan perubahannya tidak terbatas. Kekuatan masing-masing skala, tergantung pada kekuatan Anda dan tingkat dukungan secara normal, tetapi jelas tidak lemah. Kuncinya adalah teknik ilahi ini. Ada banyak ruang untuk pertumbuhan. Pikirkan tentang jumlah timbangan dalam Dewa Jinling, dari 1000 hingga 10.000. Jika Anda mengolah 10.000 hari hingga puncaknya, Anda dapat membayangkan pemandangannya. Qin Yichen terkejut, dan kepala Jinling berteriak di kepalanya, dan tubuhnya berubah menjadi 10.000 kemarahan yang mengerikan. Hong Lian juga berkata, saat kamu bermain melawan Jinling, dia hanya memiliki satu inkarnasi, dan timbangannya telah menempa 10.000 pelindung dewa untukmu. Diperkirakan Anda tidak berpikir bahwa langkah terakhir Anda begitu sombong, ditambah lagi keadaannya buruk. Jika kamu mendorong timbangan patung yang tersisa, sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah pada akhirnya. Qin Yichen saat ini tenggelam dalam misteri 10.000 langit. Pada saat yang sama dia menundukkan kepalanya, dia merindukan kekuatan teknik ilahi ini. Namun, teknik ilahi ini mengharuskan Anda untuk mempraktikkan metode transformasi naga Yuan hibrid, mengubah diri Anda menjadi garis keturunan naga sejati dan menyamarkannya menjadi Yuan Jinzang hibrida sebelum Anda dapat melakukannya. Jadi begitu. Qin Yichen berteriak, kalau begitu aku akan mengolah seni transformasi naga. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Qin Yichen akan fokus pada kultivasi, dan banyak metode yang ditinggalkan oleh Jinling. Keluarga kupu-kupu yang cerah juga penuh dengan kegembiraan, dan berita bahwa Putri Tetua Agung akan menikah dengan sangat cepat menyebar ke seluruh keluarga. Sejenak, saya melihat hutan hijau yang luas penuh dengan warna merah, dan sangat hidup. Pada saat yang sama, 1000 liga kerajaan, di aula megah yang megah. 3 siluet, nafasnya tak terduga, duduk di kursi adalah Master Sekte Chongmen. Yang lainnya, tinggi dan kekar, dengan rambut terangsang seperti sutra emas, mata bulat, seperti obor tajam dan lengan panjang ramping, adalah Master Sekte Gerbang Yuan Wei. Ketiga, meski sosoknya kurus, ada mata dewa emas yang menyala di alisnya. Ada lautan api tak berujung di mata. Saat Anda membuka dan menutup, Anda dapat membakar 3 mil. 3 Master Sekte berkumpul, tetapi Master Sekte Chongmen pucat saat ini, dan tampaknya telapak tangan Luomen tidak bercanda, tetapi dia benar-benar kehilangan separuh hidupnya. Berapa tahun, kita menang atau kalah dengan kekuatan lain. Kami belum pernah melihat bajingan kecil yang sombong, membunuh kami begitu banyak murid. Orang tua itu dengan susah payah berusaha mengolah Wu Heng tahun ini. Melihat dia bisa bertanya pada Divine Dao, dia dibunuh oleh bajingan kecil itu. Kedua Master Sekte itu bisa digambarkan sebagai kemarahan dan kemarahan. Perjalanan ke makam para dewa ini adalah murid yang mereka hargai, terutama Wu Heng, yang merupakan 2 generasi muda puncak surga terpilih. Tidak hanya itu, Junji di Divine Rache tidak kalah rusaknya dengan kita. Ini adalah kesalahan kami, tetapi kami tidak mampu membelinya. Menurutmu apa yang ingin dilakukan leluhur itu? Tidak apa-apa membunuh orang luar, bahkan pria tampan dari ras ilahi. Chongmen adalah Master Sekte menghela nafas, tetapi hari itu, dia diajar oleh Romon di depan alam dewa. Tidak hanya wajahnya yang tidak tahu malu, tetapi sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihat 1000 lelucon liga kerajaannya. Hal tampan ras ilahi, saya khawatir saya tidak dapat menemukan apapun. Kuncinya adalah mencubit bajingan kecil itu sampai mati. Ya. Seorang anak tanpa nama atau akan berani membunuh murid kita seperti ini. Jika tidak membiarkannya mati itu buruk, pihak mana yang akan melihatnya di masa depan? Bukankah kita semua harus memperlakukan 1000 liga kerajaan kita sebagai kesemek yang lembut? Setelah Yuan Wei berteriak dengan dingin, dia bertanya lagi, apakah jejak anak itu ditemukan? Master Sekte Chongmen Senchan berkata, jika Anda menemukannya, Anda seharusnya pergi ke klan kupu-kupu Mingguang, bersenandung, dan bercampur dengan dosa yang tersisa. Itu hanya penghancuran diri. Kupu-kupu Mingguang. Cahaya dingin muncul di mata Yuan Wei. Bagaimana anak laki-laki itu memiliki hubungan dengan geng dosa yang tersisa? Siapa tahu, tidak dapat memahami alasannya. Yuan Wei hanya berhenti berpikir. Kalau begitu aku akan melakukan perjalanan. Hanya untuk melihat berapa lama kupu-kupu hantu tua Tianming masih bernafas. Pada saat yang sama, Rohmer Star Domain, dinamai menurut Demon God Rohmer. Rohmer Star, makmur. Sulaiman berubah menjadi seorang lelaki tua kurus, berdiri di atas menara tinggi, menghadap ke segala sesuatu di kota. Di belakangnya, bayangan setengah-setengah memberi hormat. Anak kecil itu ada di tanah dewa akhir-akhir ini. Ini cukup berani. Suara Luomen serak, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meski amarahnya dihitung pada 1000 League of Legends, dia tetap tidak bisa menelannya. Suara bayangan itu dingin, Tuan.
Anak kecil itu ada di kota akhir-akhir ini, mengatakan bahwa dia adalah anggota asosiasi Wuhui dan telah mengunjungi banyak kekuatan. Dia sangat terkenal. Rom dengan dingin tersenyum. Ini adalah wajah yang familiar. Ini untuk kita tunjukkan, agar dewa ini tidak bisa membunuhnya. Itu, Romain menarik napas dalam-dalam, dan amarahnya berubah menjadi seringai. Beritahu Jin Yaoyuan bahwa banyak hal telah berubah dan orang-orangnya tidak dapat tinggal. Dengan kata lain, murid ajaib Rohmer bersinar, dan Jin Yaohui, yang sedang minum di kota dengan kerumunan kekuatan dan menceritakan yang lama, muncul di matanya. Anak kecil, apakah kamu ingin bermain? Dewa itu akan menemanimu bersenang-senang, dan aku telah melarikan diri hari ini. Lihat, Anda memiliki 3 klan singa emas yang dapat bertahan beberapa kali lagi. Selang waktu, tanah terlarang kupu-kupu cerah, di bidang tanaman dan bunga. Cahaya kemasan Qin Yichen menyinari seluruh tubuhnya, dan cahaya kemasan itu segera mengaliri tubuhnya. Dan kemudian, di kulit, sisik naga emas bermekaran. Hai! Tiba-tiba, di mata Qin Yichen, cahaya kemasan seperti obor dan terlihat seperti mata naga. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Dengan ledakan, saya melihat naga emas membubung ke langit, penuh sisik naga dan tatapan agung. Melihat ke 4 sisi, seolah menghadap ke alam semesta. Cakar naga itu tajam, dan sepertinya menghancurkan langit. Berhasil. Melihat pemandangan ini di kejauhan, Butterfly Tianming tidak bisa tidak mengagumi. Hanya di bulan Februari, saya awalnya menguasai seni transformasi naga transformasi Yuan, dan Tuan Muda Qin benar-benar memiliki bakat bawaan. Naga emas berangsur-angsur berubah menjadi siluet pemuda dan jatuh di depan Dai Tianming sambil tersenyum. Ini juga berkat seni transformasi naga campuran. Ada banyak cara dan warisan leluhur untuk membuat kemajuan begitu cepat. Butterfly Tianming tersenyum untuk pertama kalinya dan berkata, ya, campuran Yuan Jinzang adalah naga-naga. Itu normal bagi Anda untuk memupuk hasil dengan setengah usaha. Qin Yichen tertawa. Meskipun hari-hari penebusan dosa, meskipun tidak ada pertumbuhan di alam, tetapi warisan Jinling, dia telah dianggap sebagai mencapai tingkat lebih tinggi. Selama periode ini, Qin Yichen menghela nafas lebih dari 1 kali. Sarana pembangkit tenaga listrik Gatre Alam ternyata merupakan kemampuan yang luar biasa. Ketika dia menjalankan seni transformasi naga, dia mengubahnya menjadi Yuan emas, dan lonjakan tubuh serta kekuatannya sangat jelas. Qin Yichen yakin bahwa sebelum pernikahan, dia bisa menjadi lebih canggih dalam seni transformasi naga, dan bahkan mengintegrasikannya dengan darah naganya sendiri. Ada 10.000 hari untuk memulai budidaya,